Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Allah yang memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, yang sudah menghadirkan ayah bunda yang sudah hadir. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selamat datang di webinar yang ke-8. Ini berarti bulan ke-8. Ya, kita akan membahas tentang bagaimana mengasuh anak, gitu ya, dari kacamata manajemen pendidikan begitu. Nah, di sini juga ada komunitas Ayah Cerdas yang mudah-mudahan ini menjadi satu kumpulan yang harapannya banyak para ayah khususnya bisa mengambil peran lebih untuk mengasuh anak-anaknya, untuk mendidik anak-anaknya, melahirkan generasi-generasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan mudah-mudahan umumnya untuk para bunda yang selalu berada di samping ayah, melanjutkan, meneruskan, dan berdampingan mendidik anak supaya potensi-potensi yang ditumbuhkan itu bisa melejit, bisa tumbuh secara maksimal. Nah, tema kita hari ini yaitu bergandeng tangan melejitkan potensi anak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayah cerdas adalah ayah yang mempersiapkan bekal bagi keluarganya untuk menghadapi kehidupan di masa depan, yaitu akhirat. Saya adalah inisiator komunitas Ayah Cerdas, lalu sekaligus sebagai penulis juga. Alhamdulillah sudah ada 5 buku jadi ya. Jadi saya adalah kontributor buku. Yang pertama ada 24 Pendidik Rumahan Selama Seri 2. Buku yang kedua Super Teacher Jilid 2. Buku yang ketiga Agent of Change. Yang keempat Hidup Adalah Perjalanan Penuh Makna. Dan yang kelima Bisa Karena Terbiasa. Jadi aktivitas sehari-hari juga aktif di dunia kepenulisan, yang mudah-mudahan karya-karyanya ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita awali dengan nasihat cinta untuk ayah bunda. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah manusia, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Lalu anak adalah amanat di tangan kedua orang tuanya. Hatinya yang suci adalah mutiara yang masih mentah, belum dipahat maupun dibentuk. Mutiara ini dapat dipahat dalam bentuk apapun. Mudah condong kepada segala sesuatu. Apabila dibiasakan dan diajari dengan kebaikan, maka dia akan tumbuh dalam kebaikan itu. Dampaknya, kedua orang tuanya akan hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Semua orang dapat menjadi guru dan pendidiknya, namun apabila dibiasakan dengan keburukan dan dilalaikan, seperti dilalaikannya hewan, pasti si anak akan celaka dan binasa. Dosanya akan melilit leher orang tua yang seharusnya bertanggung jawab atasnya dan menjadi walinya. Menurut Imam Al-Ghazali. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, ayah mengemban amanah menjadi seorang penanggung jawab, menjadi penanggung jawab bagi pendidikan keluarga. Nanti di akhirat nanti ayah akan bertanggung jawab, akan banyak ditanya oleh Allah terkait keluarganya. Walaupun di realitanya di keluarga, di kehidupan dunia, ibu yang selalu lebih banyak ibu yang mendampingi anak.
Nah, apa yang harus kita lakukan oleh ayah dan bunda adalah mengarahkan pada jalan ketaatan kepada Allah. Itu yang paling utama. Di samping pendidikan-pendidikan yang lain, pendidikan umum gitu ya, pendidikan tentang keduniaan, maka pendidikan utama ya, dari yang utama adalah mengarahkan pada jalan ketaatan kepada Allah. Lalu dalam surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Lalu dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, 1 dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, 1 dinar yang kau berikan kepada orang-orang miskin, dan 1 dinar yang kau nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu. Ayah bunda, jangan khawatir dengan rezeki yang sudah Allah tetapkan kepada anak-anak kita, gitu ya. Jangan khawatir ketika kita mempunyai anak, diamanahkan anak oleh Allah, dan kita khawatir terhadap rezekinya. Sesungguhnya ketika anak di dalam kandungan dan ditiupkan ruh di usia 4 bulan, maka Allah sudah menetapkan 4 hal. Salah satunya adalah rezekinya. Gitu ya. Salah satunya rezekinya baik melalui ayah bunda maupun orang lain. Gitu. Dan sebagai seorang ayah, sebagai orang yang mencari nafkah, maka nafkah yang terbaik adalah untuk keluarganya. Itulah sebaik-baiknya pahala, sebaik-baiknya sedekah untuk orang lain, yaitu khususnya untuk keluarga. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi para ayah gitu ya dalam mencari nafkah dan menginfakkannya, mensedekahkannya kepada keluarga yang paling utama. Nanti selanjutnya adalah kepada saudara dekat, kepada tetangga dan kepada orang lain yang membutuhkannya. Lalu nasihat cinta untuk ayah dan bunda dari Muttafaqun alaih, setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang pemimpin adalah penggembala dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang laki-laki adalah penggembala di keluarganya dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang wanita adalah penggembala di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang pelayan adalah penggembala pada harta majikannya dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya. Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggung jawab atas gembalaannya. Jadi perlu ada usaha dan kerja keras secara terus-menerus dalam pendidikan, memperbaiki kesalahan mereka dan membiasakan mereka mengerjakan kebaikan. Di Imam Al-Ghazali menuliskan di dalam sebuah kitabnya, makna pendidikan sama seperti pekerjaan petani yang mencabut duri-duri dan menyiangi rumput-rumput liar agar tanamannya tumbuh sehat dan mendapat hasil panen yang maksimal. Di sini menjelaskan Rasulullah melimpahkan tanggung jawab pendidikan anak kepada kedua orang tuanya sebagai tanggung jawab yang sempurna. Jadi seorang ayah bertanggung jawab atas keluarganya, keluarganya baik istrinya maupun anak-anaknya, bahkan maupun pelayannya begitu. Nah, ketika seorang ayah pergi untuk mencari nafkah, untuk bekerja, untuk usaha dan lain sebagainya, maka istrinya sebagai seorang wanita itu menjadi penggembala, menjadi pemimpin di rumah suaminya, jadi bertanggung jawab atas harta suaminya dan anak-anaknya. Lalu ada seorang ayah, begitu ada seorang ayah, seorang ibu, gitu, seorang bunda, dan yang lain ada seorang pelayan. Barangkali ayah bunda juga memiliki pelayan, pembantu ataupun asisten rumah tangga, begitu ya. Maka mereka bertanggung jawab atas gembalaannya, bertanggung jawab atas harta majikannya, begitu. Dan semua orang setiap kali adalah penggembala atas dirinya sendiri. Baik ayah untuk jadi pemimpin bagi dirinya,
bunda menjadi pemimpin bagi dirinya, pelayan juga menjadi pemimpin bagi dirinya, dan anak-anak menjadi pemimpin bagi dirinya. Masing-masing bertanggung jawab atas gembalaannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkan begitu saja, berarti dia telah melakukan suatu kejahatan yang sangat besar. Kerusakan pada anak kebanyakan dari seorang tuanya yang meninggalkan mereka dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban dalam agama berikut sunnah-sunnahnya. Pada orang tua itu melalaikan mereka di waktu kecil sehingga mereka tidak sanggup menjadi orang yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan tidak memberi manfaat kepada orang tua mereka. Ada kewajiban ayah dan bunda, khususnya ayah, itu memberikan pendidikan agama, pendidikan tauhid, memperkenalkan Allah, memperkenalkan Rasulullah, dan memperkenalkan ciptaan Allah, gitu ya. Memperkenalkan sholat, memperkenalkan tilawah Quran, dan sunnah-sunnah yang lain yang diperlukan untuk menyelamatkan anak itu dari dunia maupun di akhirat. Ketika kita mampu menyelamatkan anak dengan pendidikan agama, insya Allah gitu, itu juga akan menjadi satu tabungan amal soleh yang akan menyelamatkan kita sebagai orang tua dari anak tersebut. Kita tahu bahwa 3 hal yang menjadi pahala yang akan mengalir terus-menerus setelah ayah bunda meninggalkan dunia ini, salah satunya adalah anak-anak yang soleh. Dan harapannya kita sebagai orang tua, sebagai ayah bunda, bisa menjadikan anak-anak kita yang soleh dan pahalanya ketika itu terus mengalir sampai anak kita dewasa, sampai cucu-cucunya, sampai cici-cicinya begitu. Nah, begitu penting gitu ya, begitu penting bahwa ayah dan bunda harus bekerja sama dalam mendidik anak. Tidak bisa bersebelahan gitu ya. Ayah hanya sebatas mencari nafkah dan bunda berada di rumah sibuk dengan urusan rumah tangga, sibuk dengan urusan pendidikan anak. Sedangkan ayah hanya sekedar untuk memberikan uang saja, tidak begitu gitu. Padahal tanggung jawabnya ada pada ayah gitu ya. Tanggung jawab pendidikan anak ada pada ayah. Maka ayah sejatinya itu memiliki peran besar bergandengan tangan bersama-sama gitu ya, memikul beban bersama bunda untuk mendidik anak. Ayah bunda bergandeng tanganlah dengan kompak, ciptakan fondasi kokoh bagi anak-anakmu sehingga ia tumbuh indah paripurna. Nah, ada peran ayah bunda yang saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Mitra Based Education itu karya Ustadz Hari Santosa, di mana di sana dituliskan ada peran ayah, ada peran bunda. Salah satunya peran ayah adalah man of vision and mission. Jadi seseorang yang menetapkan visi dan misi keluarga begitu. Di dalam sebuah perusahaan tentu akan selalu ada visi dan misi. Semua organisasi diwajibkan untuk memiliki sebuah visi dan misi. Bagaimana tidak untuk keluarga kita. Jadi ayah berkewajiban untuk mempunyai misi, mau visi dan misi, keluarganya mau dibawa kemana begitu ya. Target-target apa yang akan kita capai, target-target apa yang akan anak capai begitu. Maka ayahlah yang berkewajiban untuk menentukan visi itu, tujuan itu, dan target gitu. Yang kedua, ayah juga sebagai penanggung jawab kepala keluarga sesuai dengan surat At-Tarim ayat 6. Orang yang akan bertanggung jawab di dunia dan akhirat gitu ya. Untuk anaknya adalah ayah, bukan bunda, bukan ibunya. Dan ayah juga sebagai konsultan pendidikan bunda. Yang keempat, pendidik iman dan akidah keluarga. Ketika bunda mengajarkan sebuah kasih sayang kepada anak, maka pendidikan iman dan akidah itu ada pada diri ayah. Yang kelima, sebagai sang ego, individualitas, ayah yang mengajarkan tentang egoisme dan individualitas, jadi sesuatu
yang kita miliki dipegang teguh dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya pembangun sistem berpikir, cara berpikir, mindset gitu ya. Ayah gitu yang mendidiknya. Lalu yang selanjutnya supplier maskulinitas, kelaki-lakian. Bagi anak laki-laki, maka pendidikan tentang kelaki-lakian itu ada pada diri ayah. Dan yang terakhir adalah the king of tega. Rajanya tega begitu ya. Ketika mendidik anak pasti ada aturan-aturan yang harus diterapkan dan itu pasti ada hukuman. Nah, ayahlah yang bertindak untuk memberikan hukuman, artinya orang yang tega gitu, orang yang tega memberikan hukuman kepada anak jika anak itu memang melakukan kesalahan. Berbeda dengan peran bunda, yaitu pelaksana harian pendidikan begitu ya, pelaksana harian pendidikan. Ketika ayah tidak ada bekerja di luar gitu ya, sedang menjalankan profesinya di luar, maka sebagai bunda di rumah adalah menjalankan tugas pendidikan gitu ya, pelaksana harian pendidikan. Yang selanjutnya adalah kontrol nutrisi. Bunda mempunyai peran sebagai yang menyiapkan nutrisi, baik itu berupa makanan, minuman, suplemen gitu ya, pakaian dan lain sebagainya gitu. Bunda lah yang mengontrol nutrisi begitu. Selanjutnya, bunda adalah orang yang memberikan kasih dan sayang gitu ya, kasih sayang. Nah, ketika ayah memberikan pendidikan iman dan akidah untuk keluarga, maka bunda memberikan pendidikan tentang kasih dan sayang, tentang cinta gitu ya, tentang harmoni dan sinergi, tentang moralitas dan nurani gitu ya. Tentang pembangunan hati dan rasa, terus tentang pengorbanan dan sebagainya. Dan sekaligus bunda sebagai sang pembasuh luka begitu ya. Sebagai dokter ketika anak itu luka, hatinya tersakiti oleh siapapun, maka bunda hadir sebagai pembasuh luka dari anak-anak tersebut. Pahami potensi dan kelemahan antara ayah dan bunda. Jadi jadilah orang tua untuk anak-anakmu gitu. Sebelum kita bergandengan tangan terhadap pendidikan anak, ya, terhadap pendidikan anak, maka kita harus memahami potensi yang ada di dalam diri ayah dan ayah bunda gitu ya. Dari diri ayah dan bunda. Kita semua ambil sebuah contoh gitu ya. Ketika ayah lebih gagap dalam berkomunikasi gitu ya, maka bunda melengkapi gitu, maka bunda melengkapi untuk berkomunikasi dengan baik kepada anak-anaknya gitu ya. Jadi kan kalau ayah adalah sang raja tega begitu ya, sang raja tega yang tega menghukum anaknya begitu ketika anak itu salah, maka bunda mengambil peran sebagai pembasuh luka bagi anaknya yang merasa tersakiti hatinya begitu. Jadi ini akan saling menutupi, akan saling bergandengan tangan. Jadi pahamilah gitu ya, pahami potensi dan kebaikan dan kelemahan, kelebihan dan kelemahan antara ayah dan bunda begitu. Kira-kira ayah ini sosok yang seperti apa gitu, kelebihannya apa gitu ya, kekurangannya apa gitu, harus dipahami begitu ya. Lalu bunda juga kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ketika tahu kelebihannya apa dan kekurangannya apa, maka mulai dirancang gitu ya. Bagian mana gitu ya. Bagian pendidikan yang mana yang bisa dilakukan oleh ayah gitu ya. Bagian pendidikan yang mana yang bisa dilakukan oleh bunda begitu. Karena sejatinya ya orang tualah pendidik pertama ketika anak itu lahir gitu. Jadilah orang tua untuk anak-anakmu gitu. Jadilah pendidik untuk anak-anakmu. Ini penting kalau misalkan kita bisa bikin gitu ya. Coba nanti ngumpul antara ayah dengan bunda, kita ngobrol begitu ya. Coba dituliskan begitu ya antara ayah dan bunda. Jadi ayah menuliskan 10 atau 15 kebaikan bunda gitu ya. Di sebuah kertas di sebelah kirinya, lalu sebelah kanannya menuliskan 10 sampai 15 kekurangan bunda begitu. Lalu di bunda menuliskan juga hal yang sama.
yaitu menuliskan 10 kebaikan, kelebihan yang dimiliki oleh ayah dan 10 kesalahan yang kekurangan yang dimiliki oleh ayah begitu. Nah, dilihat gitu. Mana yang lebih dominan gitu ya. Apakah lebih dominan kekurangannya atau kelebihannya? Harapannya ketika kita paham atau akan kelebihan dan kekurangan dari keduanya, maka kita paham bagaimana ayah bunda berperan gitu ya. Bunda berada di bagian yang mana pendidikannya, ayah di bagian yang mana pendidikannya begitu. Nah, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi jika ayah dan bunda tidak bergandengan tangan begitu ya? Kalau bisa dilihat itu ada sebuah gambar seseorang yang sedang berada eh, yang sedang menghadapi 4 jalan, bahkan ada 6, 7 gitu ya, ada 7 jalan gitu ya, yang harus dipilih begitu. Nah, jika ayah bunda tidak bergandeng tangan, apa yang akan terjadi begitu ya? Anak menjadi bingung terhadap kedua orang tuanya. Jadi sebenarnya akan menjadi bingung terhadap kedua orang tuanya, bingung yang seperti apa gitu ya? Ya akan bingung gitu. Kenapa ayah dan bunda berbeda pendapat gitu kan? Gitu. Itu juga bikin bingung gitu ya. Itu juga menjadi sebuah kebingungan bagi anak. Ayah itu maunya apa, anak bunda itu maunya apa. Yang kedua, anak akan mencari bentuk protes terhadap perbedaan yang ada pada diri kedua orang tua. Jadi anak akan mencari-cari bantahan terhadap ketidakkompakan antara ayah dengan bunda begitu ya. Kalau misalkan di rumah kata ibu nggak boleh gitu ya, kata ayah boleh, nah, itu hati-hati gitu ya. Anak akan protes gitu, ya. Misalkan anak mau beli es krim begitu ya, kata ibu nggak boleh gitu ya, kata ibu nggak boleh, kata ayah boleh gitu kan. Ini juga menjadi malapetaka gitu ya, menjadi pisau bermata dua gitu ya. Jadi anak akan protes gitu. Kata ibu boleh gitu. Kok ayah kata ibu nggak boleh gitu ya. Tapi kata ayah boleh gitu. Ini jadi sebuah bentuk protes gitu ya terhadap anak kepada kedua orang tuanya. Dua-duanya harus sama-sama kompak gitu ya. Sama-sama bergandeng tangan dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Yang ketiga, motivasi berprestasi yang rendah karena kurang mendapat dukungan dari kedua orang tua yang berbeda pola pengasuhan. Biasanya gitu ya, ketika anak ingin menjadi orang yang berprestasi, anak yang ingin menjadi seseorang yang produktif, itu membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Nah, salah satunya adalah ingin mendapat dukungan dari kedua orang tuanya. Semisal contoh, ketika sang anak mempunyai harapan, cita-cita, harapan dan cita-cita ingin menjadi seorang sarjana hukum gitu ya. Nah, supaya prestasi belajarnya itu baik, anak-anak ini butuh dukungan dari ayah dan ibunya. Katakanlah ibunya mendukung tapi ayahnya tidak mendukung. Nah, ini akan menjadikan anak itu menjadi lemah dalam belajar gitu ya. Anak sudah tidak bersemangat untuk belajar yang menyebabkan prestasinya menjadi rendah. Gitu. Nah, yang keempat, anak memiliki kecenderungan untuk lebih memihak pada satu orang tua, terutama yang selalu melindunginya. Gitu ya. Nah, ini sangat terlihat, sangat kontras gitu ya. Ketika anak-anak pengen beli mainan atau pengen rekreasi dan sebagainya, punya keinginan, punya hajat, rata-rata itu ngobrolnya sama ibunya begitu kan, sama ibunya gitu. Karena ibunya biasanya suka ngasih begitu, suka suka melindunginya, suka menyayanginya begitu. Di samping kepada ayahnya yang kaku gitu. Anak memiliki kecenderungan untuk lebih memihak pada satu orang tua, terutama yang selalu melindunginya. Yang selalu melindunginya, menyayanginya, memeluknya gitu ya, memberikan makan gitu ya. Maka ini perlu ada keseimbangan antara ayah dan bunda berada di depan anak begitu ya.
perlu waktu yang seimbang antara ayah dengan anak, bunda dengan anak. Gitu ya. Yang selanjutnya yang kelima, anak merasa bersalah karena bisa jadi menjadi pemicu pertengkaran orang tuanya karena perbedaan pola asuh. Ya, yang satu, yang bunda lemah lembut begitu ya, yang ayah keras gitu ya. Tapi ketika ada sesuatu masalah juga beda pendapat, itu juga jadi masalah gitu ya. Kadang-kala yang kita rasakan gitu ya, gara-gara anak antara ayah dan bunda bisa bertengkar begitu ya. Nah, jangan sampai anak-anak kita merasa bersalah gitu ya ketika melakukan sesuatu, lantas ayah dan bunda menjadi bertengkar karena tingkah laku anak gitu ya. Yang terakhir, anak menjadi tertekan atau stres dengan dinamika pengasuhan orang tuanya yang berbeda dan tidak sejalan. Ini itu adalah 6 dampak yang jika ayah dan bunda tidak bergandengan tangan. Nah, kita pahami organisasi terbesar di dunia ini tentu ada PBB gitu ya, ada organisasi dunia, lalu turun ke organisasi negara begitu ya, organisasi masyarakat, RT, RW dan lain sebagainya. Maka organisasi keluarga itu menjadi organisasi terkecil di masyarakat. Karena keluarga adalah organisasi terkecil di masyarakat, maka keluarga adalah organisasi yang hidup, manusia yang lengkap dengan segala potensinya. Ada ayah sebagai pemimpin, ada bunda sebagai wakil pemimpin atau asisten pemimpin begitu, dan anak-anak sebagai anggota dari keluarga itu sendiri. Nah, ada sebuah pandangan hidup bagi anak yang ditulis oleh Abah Insan. Ini patut direnungi. Anak-anak yang begitu mudahnya terpengaruh pergaulan atau media bukanlah semata-mata karena anak kita dilahirkan Allah rapuh dengan sendirinya. Melainkan mereka tidak memiliki fondasi nilai-nilai hidup yang kuat terinstal dalam pikiran mereka. Bagaikan sebuah pohon yang akarnya tidak menancap kuat ke dalam tanah, ketika lingkungan sekitarnya ditiup angin besar, mudah saja pohon itu terembus angin lingkungan. Gitu. Jika angin bertiup ke arah barat, maka pohon ini akan condong ke arah barat. Jika anginnya berembus ke arah timur, maka pohon ini akan miring ke timur. Tidak sedikit anak yang waktu kecilnya lahir cantik, ganteng, lucu, menggemaskan setelah beranjak remaja dan dewasa, menjadi beban keluarga serta menjadi masalah bagi lingkungan masyarakat. Menjadi masalah bagi lingkungan sekitarnya juga. Nah, ini berarti menggambarkan bahwa harus ada pondasi keilmuan, ya, akhlak gitu ya, akhlak, tata aturan, tata cara hidup, tata cara berbicara gitu ya, keimanan dan lain sebagainya yang harus ditancapkan kepada diri setiap anak gitu ya, kepada setiap jiwa-jiwa anak. Agar apa? Anak-anak itu memiliki software, memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi realita kehidupan yang berbeda-beda begitu tentunya. Jangan sampai karena rapuh fondasinya, mindsetnya begitu ya, keimanannya rapuh, anak menjadi anak yang mengalir begitu saja. Ketika ada tren Korea style gitu ya, anak akan ikut-ikutan gitu ya. Ketika ada tren kebarat-baratan, anak akan ikut-ikutan. Padahal belum tentu tren itu baik untuk diri mereka gitu ya. Maka sebagai orang tua perlu mempunyai kewajiban untuk mendidiknya, menancapkan, menginstal program-program yang akan menyelamatkan dirinya, yaitu program-program tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang keimanan, keteguhan hati, gitu ya, tentang potensi-potensi yang ada, gitu ya, ke dalam diri anak. Gitu. Banyaklah realitanya di sekitar kita, gitu ya, di tetangga-tetangga kita. Dulu kita mengenalnya anak-anak ini lucu, cantik, menggemaskan. Ketika sudah masuk SMP saja, itu minimal bahasa-bahasanya banyak bahasa-bahasa kasar gitu yang keluar dari mulutnya.
entah anak ini belajar dari mana gitu, dari lingkungannya, ya gitu kan, bisa jadi belajar dari lingkungannya. Tapi yang patut disalahkan adalah orang tuanya sebagai pendidik di rumahnya gitu. Sudahkah tertanam software-software atau pondasi-pondasi tentang bagaimana tata cara bertutur kata, tata cara bertingkah laku di luar gitu ya. Nah, orang tua lah yang menjadi pendidik utama, menjadi pendidik pertama bagi anak-anak sebelum mereka beranjak menjadi dewasa. Karena ketika dewasa, anak-anak itu sudah punya dunianya sendiri gitu. Ya, bahkan bisa jadi ya anak-anak ya akan lebih banyak belajar dengan orang lain dibandingkan dengan orang tuanya, dengan ayah ibunya. Gitu. Nah, ayah bunda bergandeng tanganlah menjadi orang tua untuk anak-anakmu. Jadi bekerja sama gitu ya, merancang kehidupan pendidikan di rumah Bu ya. Itu dia untuk melahirkan generasi yang lebih baik daripada kita sebelumnya gitu ya. Nah, kita akan masuk ke materi inti bagaimana kita bisa bergandeng tangan antara ayah dan bunda dalam rangka mendidik anak, mengasuh anak. Gitu. Yang pertama adalah berdoa sebelum melakukan hubungan intim. Nah, jadi pendidikan itu diawal dari sebelum berhubungan, artinya ketika ayah bunda itu hadir berdua saja, baru berdua begitu ya. Nah, ketika kan Rasulullah mengajarkan kepada kita doa-doa harian begitu ya, termasuk doa-doa ketika kita sebelum berhubungan suami istri. Maka ada doanya supaya apa? Supaya anak itu dikandung oleh ibunya dalam keadaan yang baik, keadaan soleh, tidak diganggu oleh syahwat, tidak diganggu oleh setan-setan yang ada di sekitar kita begitu. Nah, bahkan Rasulullah jauh berpandangan bahwa pendidikan anak itu yaitu sebelum berhubungan suami istri begitu. Nah, maka ada kewajiban disunahkan ayah bunda itu ya berdoa memohon kepada Allah supaya Allah memberikan anak-anak yang soleh. Allah menjadikan sel sperma dan ovum ini menjadi anak-anak yang soleh, yang soleha, yang baik gitu ya, yang bisa bertanggung jawab di masa depan dan menjadi generasi-generasi yang lebih baik. Yang kedua, mendoakan anak, pasangan, dan diri. Jadi ini erat kaitannya dengan muhasabah, dengan pensucian jiwa, tazkiyatun nafs gitu ya. Sebelum memulai proses pengajaran, karena proses pendidikan dimulai pada proses tazkiyah, gitu ya. Tazkiyah membersihkan diri. Jadi, mendoakan anak artinya memohonkan ampun untuk anak-anak kita, mendoakan keberkahan untuk anak-anak kita, lalu memohon ampunan kepada Allah untuk pasangan kita, gitu ya, untuk bunda, untuk ayah, begitu ya, dan untuk diri sendiri. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah, gitu ya. Agar apa? Agar dibersihkan hati-hati setiap jiwa, hati-hati setiap diri ayah, hati-hati setiap diri bunda, begitu ya. Hatinya para anak, begitu ya. Jadi sebelum melakukan perencanaan pendidikan, maka berdoa itu menjadi hal yang utama yang harus dilakukan. Gitu. Yang ketiga, berdoa sebagai kunci utama karena hanya Allah yang mempunyai kuasa untuk memberikan kita kekuatan, kesabaran, dan kemampuan dalam membersamai anak. Nah, kita tahu manusia mempunyai kewajiban berikhtiar untuk menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Tapi hakikatnya Allah lah yang menjadikan anak itu soleh. Begitu. Manusia mempunyai pilihan-pilihan hidup, apa yang akan dia lakukan, pilihan hidup yang dia lakukan, begitu ya. Maka hasilnya terserah Allah, gitu ya. Hasilnya terserah Allah, gitu ya. Karena Allah lah yang memberikan kita kekuatan menjadi seorang ayah, kekuatan menjadi seorang bunda, gitu ya.
Allah juga yang memberikan kesabaran kepada bunda membersamai anak. Allah juga yang memberikan keteguhan kepada ayah dalam membersamai anak. Ya. Yang keempat, menggali dan menyelaraskan visi dan misi. Jadi merancang pendidikan fitrah memerlukan kesamaan misi antara ayah dan bunda. Ini hal yang penting. Jadi menggali dan menyamakan, menyelaraskan misi dan misi keluarga ayah bunda itu apa gitu ya? Apakah misi-misinya berbeda begitu ya? Ayah inginnya ke A, bunda inginnya ke B begitu ya? Maka ini yang akan terjadi adalah akan terjadi kebingungan menjadi kebingungan di hati para anak gitu ya. Anak akan jadi bingung sebenarnya ayah keluarga kita ini mau dibawa kemana begitu ya? Mau dibawa kemana? Apakah mau dibawa ke jalan A atau ke jalan B begitu? Nah, ini perlu diselaraskan. Semua rencana pendidikan itu berawal dari visi atau ada juga orang lain yang menyebutkan misi, gitu kan? Atau orang lain juga ada yang menyebutkannya target-target apa yang akan kita capai. Semua kitab tentang keagamaan, kitabnya para ulama selalu diawali dengan niat. Nama amalu bin niat, gitu ya. Sesuatu pekerjaan apapun itu tergantung pada niatnya, gitu ya. Jika kita mendidik anak kita dengan tujuan ingin mendapatkan dunia, maka dunialah yang akan dicapai. Jika kita membuat visi misi untuk akhirat, insya Allah gitu ya, insya Allah kita akan mendapatkan akhirat dan dunia sesuai dengan yang Allah janjikan kepada kita. Maka ini perlu kerjasama antara ayah dan bunda membuat sebuah visi dan misi yang disepakati bersama gitu ya. Keluarganya akan dibawa kemana. Nah, ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Ustadz Haris Santosa, ayah sebagai leader, sebagai pemimpin, man of mission and vision gitu ya, sebagai orang yang mempunyai misi dan visi begitu ya, seseorang yang tahu jalan, yang bisa menunjukkan jalan dan ya dia yang melaksanakan jalan itu sendiri ya, yang pergi ke jalan tersebut. Artinya ayah sebagai leader harus tahu jalan gitu ya, keluarga ini mau dibawa kemana. Dan ketika anggota keluarganya bingung, maka ayahlah yang harus menunjukkannya, harus bisa menunjukkannya keluarga kita mau kemana. Dan bersama-sama menuju jalan itu sendiri. Dan ayah juga harus mampu mengkomunikasikannya dengan baik gitu ya kepada anggota keluarga apa yang menjadi visi misinya gitu ya. Jadi visi misiku menjadi visi misi kita gitu ya. Misi sejatinya digali dan ditemukan oleh sang ayah, kemudian di breakdown, diturunkan bersama, dan sebagian bisa dieksekusi oleh sang bunda, gitu, oleh bunda, oleh ibu. Yang pertama yang harus dilakukan ketika kita ingin bergandengan tangan dalam mendidik anak, gitu ya, melejitkan potensi anak, gitu ya. Dalam kacamata manajemen pendidikan, yang pertama adalah menyusun rencana pendidikan keluarga. Ayah bunda, siapkan diri, kuatkan mental, bersihkan segala emosi dan dendam pribadi, dan terimalah amanah sebagai orang tua, sebagai ayah, bunda dari anak-anakmu. Begitu ya. Sejatinya, peran dari setiap orang tua tak tergantikan oleh siapapun dan tidak bisa didelegasikan oleh siapapun. Peran orang tua tidak bisa digantikan oleh sekolah, peran orang tua tidak bisa digantikan oleh lembaga, karena kehancuran generasi itu, kehancuran anak itu diawali dari rumah, diawali dari peran ayah bunda ketika masa kecil anak-anak gitu ya. Sebelum anak tersebut berjalan-jalan, bermuamalah di dunia luar gitu ya, di dunia luar rumah. Ayah bunda jadilah home educator, pendidik di rumahmu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ya tidak perlu memindahkan sekolah ke rumah saja. Dan juga tidak juga menjejalkan atau memasukkan berbagai hal kepada anak-anak kita,
tapi cukup membangkitkan dan menumbuhkan potensi fitrah-fitrah dalam diri anak-anak kita. Menumbuhkan potensi fitrah-fitrah dalam diri kita dan anak-anak kita. Potensi apa? Kalau Ustadz Halim menyampaikan ada 8 fitrah begitu ya. Ada fitrah keimanan, fitrah bakat, fitrah bahasa gitu ya. Fitrah belajar dan nalar dan lain sebagainya. Nah, yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita dari ayah dan bunda adalah membangkitkan dan menumbuhkan semangat belajar mereka, semangat keimanan mereka, semangat mereka mencari sesuatu yang mereka sukai dalam batas koridor-koridor yang baik begitu ya. Karena manusia pada dasarnya makhluk pembelajar, makhluk yang suka belajar dan senang belajar sehingga tidak perlu ditunjukkan bagaimana cara belajarnya gitu ya. Kita tahu bahwa anak-anak ketika masih bayi senang, jadi semangat sekali belajar dari tidur, merangkak jadi berdiri, berdiri jadi jalan, jalan jadi berlari, berlari jadi loncat begitu. Itu kan tidak ada yang mengajarkannya. Anak-anak hanya punya modal semangat untuk meniru apa yang dilakukan orang-orang sekitarnya gitu ya. Ketika kakaknya, ibunya bisa berdiri, maka anak tersebut akan ikut bersemangat ingin sama seperti yang dilihatnya itu berdiri juga. Tapi pertanyaannya adalah ketika yang dimunculkan adalah keburukan-keburukan, maka seperti itulah anak akan meniru. Anak 0 sampai 7 tahun, kurang lebih 7 tahun itu tidak memahami baik dan buruknya sebuah perilaku. Ketika melihat perilaku ayah bundanya, maka sejatinya ayah dan bunda berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk menunjukkan kebaikan kepada anak-anak dan berusaha untuk menunjukkan fitrah-fitrahnya tumbuh dengan paripurna, tumbuh dengan baik. Gitu. Jangan sampai kita menjadi pembunuh kesenangan belajar mereka, gitu ya. Jangan sampai kita mengontrolnya juga, gitu ya. Karena mengontrol mereka juga kurang baik. Mengontrol 100% mereka juga tidak baik. Dalam artian mengontrol bagaimana mereka belajar begitu. Setidaknya kita hanya bisa menunjukkan bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka bisa menumbuhkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Tidak ada kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi pendidik di rumah, gitu ya. Fokuslah pada fitrah dan adab serta ilmu kehidupan dan kearifan lokal. Jadi rencanakan, namun perencanaan rinci tidak diperlukan. Jadi buatlah rencana yang simpel begitu ya, yang simpel, tidak perlu rinci, gitu ya. Tidak harus rinci banget, tapi tidak sesimpel juga gitu, tidak simpel banget, tapi semampunya lah ya, semampunya membuat perencanaan yang bisa ayah bunda lakukan gitu ya. Karena ayah bunda dapat berubah dan beradaptasi sepanjang waktu gitu. Rencana pendidikan keluarga itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadwal tidak diperlukan kecuali dalam proyek yang dirancang yang disepakati bersama. Misalnya pembelajaran dari pengalaman begitu ya. Nah, ketika ayah bunda dapat belajar bersama anak-anak, kuncinya banyak bersyukur atas karunia yang Allah berikan. Jadi ayah bunda nikmatilah perjalanan Anda membersamai anak gitu ya. Dan mendidik anak gitu. Coba dibuat rencana pendidikan keluarga semampunya, tidak terlalu rinci, tidak terlalu rumit, tapi dapat dipahami gitu ya, dipahami anggota keluarga gitu. Kapan waktunya bermain gitu ya. Secara tidak sadar gitu ya. Secara tidak sadar sebenarnya ayah bunda juga terbiasa membuat rencana-rencana kehidupan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita gitu ya. Ayah bunda setidaknya membuat rencana kapan anak boleh main gitu ya. Kapan anak boleh belajar, kapan anak tidur, istirahat, kapan anak makan, itu juga sebuah rencana gitu ya. Kapan ayah mengajak jalan anak-anak untuk belajar di alam gitu ya. Itu juga sebuah rencana yang harus disepakati oleh keduanya agar bisa
agar bergandengan tangan gitu ya, agar bergandengan tangan sehingga potensi anak itu tumbuh dengan maksimal. Yang kedua adalah berbagi peran mendidik antara ayah dan bunda. Jadi rencana sudah, berdoa sudah, membuat visi misi sudah, begitu ya. Lalu merencanakan sudah. Maka yang selanjutnya adalah berbagi peran mendidik antara ayah dan bunda. Jadi asuhlah anakmu, gitu ya. Berarti sama-sama. Jadi menumbuhkan anakmu sama-sama menumbuhkan diri sendiri. Tidak ada aktivitas dan peran paling penting di dalam rumah kecuali peran dan aktivitas mendidik anak-anak kita. Sesungguhnya masa mendidik anak kita tidaklah lama, hanya berlangsung sampai usia akil balik, usia 14 sampai 15 tahun. Sebuah masa yang singkat, masa yang cuma sekitar seperempat usia kita kan. Dan kalau diidentikan, Rasulullah menggambarkan usia umatku sama seperti usiaku gitu kan, sekitar 63 tahun. Maka kalau dibagi seperempat, yaitu kurang lebih sekitar 15 tahun usia akil balik gitu ya. Anak-anak kita memerlukan kesenangan, anak-anak kita memerlukan kenang-kenangan yang memunculkan kesan dan imaji-imaji yang positif. Terus penuh cinta dan utuh tentang masa lalu mereka bersama kedua orang tuanya. Ini semua agar mereka kuat menghadapi masa sendiri ketika mereka kelak dewasa. Dan itu hanya diperoleh pada masa-masa 15 tahun misalnya. Pada masa-masa 15 tahun. Jadi, hanya diperoleh pada masa singkat 15 tahun pertama dalam kehidupannya yang diberikan oleh orang tuanya dengan tulus dan ikhlas yang tidak tergantikan oleh siapapun. Jadi pendidikan 0 sampai 15 tahun, ayah bunda punya peran untuk mendidik anak, mengasuh anak gitu ya, menanamkan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan penuh cinta, gambaran positif tentang kehidupan. Ya 0 sampai 2 tahun anak lelaki dan perempuan didekatkan pada ibunya. Jadi merasakan 0 sampai 2 tahun itu merasakan tentang kasih sayang dari ibunya melalui proses menyusui gitu ya. Melalui proses menyusui. Usia 3 sampai 6 tahun anak lelaki dan perempuan harus dekat dengan ayah, ibunya akan memiliki keseimbangan antara emosional dan rasional. Anak harus sudah memastikan identitas seksualitasnya sejak usia 3 tahun. Jadi anak harus bisa sudah memastikan, nak kamu laki-laki, nak kamu perempuan, gitu ya. Laki-laki cara berpakaiannya seperti ini, perempuan seperti bunda, begitu ya. Lalu usia 7 sampai 10 tahun, egosentrisnya mereda, bergeser ke sosiosentris. Anak lelaki lebih didekatkan kepada ayah, anak perempuan didekatkan kepada ibunya. Artinya ayah, anak lelaki didekatkan kepada ayah untuk mendalami dirinya sebagai seorang laki-laki, gitu, meniru ayahnya gitu ya. Dan anak perempuan meniru ibunya. Yang usia 10 sampai 14 tahun anak lelaki didekatkan ke ibunya dan anak perempuan didekatkan ke ayahnya untuk memahami lawan jenis. Ya. Anak lelaki didekatkan kepada ibunya untuk bisa supaya anak lelaki ini paham tentang bagaimana tata cara berkomunikasi dengan perempuan, bergaul dengan perempuan, bagaimana cara perempuan berpikir melalui ibunya gitu kan. Bagaimana penampilan perempuan dari ibunya dan lain sebagainya. Yang kemudian nanti dalam memilih pasangan hidup juga rata-rata akan sama dengan ibunya begitu. Kecuali ada dendam gitu. Dan anak perempuan didekatkan kepada ayah gitu untuk mengetahui sosok laki-laki gitu ya. Bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana sholatnya begitu ya, dan lain sebagainya. Sosok ayah dan ibu harus ada sepanjang masa mendidik. Jika keduanya ada, ya harus ada sepanjang masa mendidik. Jika salah satunya sudah tidak ada, perlu ada pengganti orang lain, gitu ya. Misalkan ayahnya meninggal dunia, tapi anaknya masih usia 10 tahun.
maka mesti ada sosok pengganti. Bisa kakeknya, bisa pamannya, begitu ya. Bisa kakak lelakinya gitu ya, kakak laki-lakinya begitu. Ataupun sebaliknya dengan ibu yang meninggal tapi anak masih 10 tahun, barangkali ada neneknya, ada tetehnya dan lain sebagainya, ada bibinya begitu ya. Menjadi sosok pengganti dari seorang ibu. Nah, yang ketiga, menciptakan budaya baik dalam suasana yang aman serta inovatif dalam pendidikan keluarga. Budaya yang baik artinya kebiasaan yang baik, ya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik, tata cara makan yang baik dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimana berkomunikasi dengan baik, tata cara makan, tata cara keluar rumah dan lain sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Lalu menciptakan suasana yang aman juga, artinya aman, tidak berbahaya gitu ya. Kalau ada jarum gitu ya, ada benda-benda tajam, usahakan jauhkan dari anak-anak. Ayah dan bunda mempunyai kewajiban untuk menciptakan suasana yang aman bagi anak untuk terus tumbuh, terus berkembang potensi-potensinya. Kita tidak perlu mengajarkan bagaimana mereka meningkatkan cara meningkatkan potensi mereka. Sesungguhnya mereka punya cara sendiri untuk meningkatkan potensi mereka. Yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana menciptakan suasana yang aman untuk mereka belajar dan meningkatkan kompetensi yang ada dalam diri mereka. Pendidikan berbeda dengan persekolahan. Mendidik tidak sama dengan mengajar. Ayah bunda tidak perlu menjejalkan pengetahuan, namun menyadarkan dan membangkitkan fitrah-fitrah anak. Begitu ya. Maka anak akan beriman dengan sendirinya, belajar tangguh dengan sendirinya, mengembangkan bakat dengan sendirinya, menjalani kehidupan sesuai tahap-tahap perkembangan dengan sendirinya. Dan ayah bunda bantu dan sadarkan anak untuk berlatih 3 keterampilan, yaitu bernalar, memecahkan masalah, dan menyampaikan gagasan sampai meyakinkannya. Jadi membantu menyadarkan anak untuk berlatih tentang bernalar. Dengan cara apa? Banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya. Anak diajak untuk melihat alam gitu ya. Anak diajak untuk berjalan-jalan gitu ya. Terus anak dilatih untuk memecahkan masalah dengan sebuah permainan, dengan Lego, dengan ya, macam-macam yang bisa kita rencanakan, yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan yang paling penting adalah menyampaikan gagasan sampai meyakinkannya. Jadi menyampaikan gagasan artinya menyampaikan apa yang ada dalam pikiran anak. Gitu. Banyak anak yang tidak mampu menyampaikan gagasan, ini dikarenakan potensi fitrahnya telah terkubur oleh kedua orang tuanya. Jadi kurangi fokus berlebihan pada skor anak gitu. Skor anak nilai 9, 10, 100 gitu ya. Jadi yang harus kita perlukan adalah menjaga nyala gairah belajar dalam diri anak lebih bermanfaat pada kehidupannya di masa depan ketimbang skor ujian. Jadi keberhasilan anak memang penting gitu. Tetapi kebahagiaan dan kesehatan jiwanya juga amat penting gitu. Dua-duanya harus seimbang. Keberhasilan dan kebahagiaan itu perlu berimbang. Kebiasaan buruk ayah bunda yang gemar membandingkan dan memperlombakan anaknya dengan anak lain perlu dirubah tuh. Perilaku seperti adu jangkrik pada anak perlu dihentikan. Karena setiap anak itu beda, setiap anak itu unik. Mereka punya cara belajar sendiri, mereka punya cara berpikir sendiri gitu ya. Mereka punya kesenangan yang berbeda gitu. Maka yang ayah bunda yang perlu dilakukan adalah tidak membanding-bandingkannya. Justru mendukung anak terus belajar sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan fitrahnya gitu ya. Cara mendidik anak dengan sangat keras dan disiplin kaku tak cocok dengan zaman sekarang. Gitu ya. Dulu mungkin cocok, tapi sekarang enggak. Nah, yang keempat adalah mengelola keuangan keluarga dengan baik. Nafkah memiliki pengaruh yang baik dalam aktivitas pendidikan. Pendidikan manajemen yang baik dalam mengelola perekonomian keluarga merupakan latihan untuk anak yang sedang tumbuh. Pendidikan kewirausahaan sangat penting bagi anak-anak meskipun dia mungkin tidak memiliki keinginan menjadi seorang wirausahawan. Pendidikan kewirausahaan akan melatih anak menjadi orang yang tahan banting,
fokus, belajar, bertanggung jawab, jeli, melihat peluang, dan sebagainya. Anak-anak juga akan belajar tentang kehidupan yang sebenarnya. Nah, anak perlu dilatih dalam mengelola keuangan sejak dini begitu ya. Ketika dikasih uang jajan gitu ya, perlu dikelola apakah akan dihabiskan semua atau ditabung atau diinvestasikan gitu ya. Anak juga perlu dikelola mana uang untuk sedekah, mana uang untuk dikonsumsi setiap hari gitu ya. Mana anak untuk menjadi tabungan untuk hari-hari setelahnya begitu. Nah, ini juga dalam hal mengelola keuangan juga patut dicontohkan oleh ayah bunda kepada anak begitu ya. Supaya anak bisa menirunya juga. Seorang lelaki yang kurang memahami agamanya dengan baik akan rela menghamburkan hartanya agar dianggap loyal oleh rekan-rekannya begitu ya. Seorang lelaki yang kurang memahami agamanya dengan baik akan rela menghamburkan hartanya agar dianggap loyal oleh rekan-rekannya gitu ya. Agar dianggap setia kepada rekan-rekannya, baik kepada rekan-rekannya begitu ya. Nah, ini juga harus dipahami bahwa anak harus tahu uang itu harus keluar kemana gitu kan. Apakah harus dihabiskan semuanya untuk teman-temannya begitu ya, mentraktir teman-temannya, atau justru hanya sebagian saja. Ini perlu dididik, perlu diasuh, perlu dicontohkan gitu ya. Kita lihat di zaman Rasulullah semenjak kecil beliau sudah terlatih mandiri. Usia 9 tahun menggembala kambing milik tetangganya. Jadi karena Rasulullah ini akan menjadi pemimpin di masa depan, terutama pemimpin dalam keluarga, gitu ya, menggembala kambing milik tetangganya. Jadi berlatih kepemimpinan dengan membimbing menggembala kambing-kambing tetangganya. Terus di usia 12 tahun sudah mengikuti misi dagang ke negeri Syam bersama pamannya. Usia 25 tahun menikahi seorang janda kaya raya karena budi pekertinya yang mulia. Apakah kisah ini akan terulang oleh anak-anak kita? Bisa jadi iya gitu ya. Hanya siapapun anak yang sudah disiapkan gitu ya, usia 9 tahun minimal menggembalakan kucing begitu ya, kucing atau memelihara ikan begitu. Sebagai tanggung jawab anak untuk merawat gitu ya. Nah, kalau dulu Rasulullah itu menggembala kambing, nah anak-anak bisa diajarkan untuk menggembala kucing, ikan, burung dan lain sebagainya dan hewan-hewan yang lain gitu ya. Agar apa? Agar terlatih bagaimana dia bertanggung jawab, terlatih bagaimana dia memelihara, terlatih bagaimana dia memberi makan, terlatih bagaimana dia menjaga kesehatan gembalaannya. Lalu di usia 12 tahun, misalnya ini tingkat SMP, gitu ya, diajarkan untuk berwirausaha. Diajarkan berwirausaha bukan untuk menjadikan dia kaya raya, tidak gitu ya. Tapi setidaknya mendidik dia bagaimana dia bertanggung jawab atas nafkah dirinya di masa yang akan datang, gitu. Salah satu dengan berdagang, dengan bekerja di rumah, begitu ya. Kalau misalkan nanti ayah memberikan tantangan apapun, nanti diberikan uang gitu, diberikan uang atau hadiah gitu ya, untuk mengapresiasi anak telah menyelesaikan tantangan dari ayah. Nah ini juga sebagai latihan anak gitu ya, untuk mengerjakan misi yang diembannya gitu ya, bertanggung jawab atas apa yang dia terima. Nah, mari tanamkan jiwa kewirausahaan kepada anak agar terbentuk jiwa kemandiriannya sejak kecil melalui keteladanan. Ya. Nah, yang kelima, menjaga hubungan baik keluarga dengan masyarakat. Keluarga tidak terlepas dari masyarakat, begitu ya. Keluarga tidak terlepas dari komunitas, dari organisasi dan lain sebagainya. Karena komunitas juga berperan penting dalam mendidik. Sejak anak usia 7 tahun,
mereka secara perlahan keluarga mulai melibatkan komunitas. Karena kan usia 0 sampai 6 tahun biasanya anak pengen selalu berada dengan ayah dan ibunya, kakek dengan neneknya gitu kan. Tapi ketika usia 7 tahun ke atas, usia SD gitu ya, usia 7 tahun ke atas SD gitu ya, mereka sudah terlibat dalam sebuah komunitas di luar keluarga, di masyarakat, terlibat komunitas di masyarakat, kumpulan-kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu. Nah, pada usia 7 tahun, perasaan imaji atau gambaran bahwa dirinya sebagai pusat semesta bergeser kepada kesadaran bahwa dirinya hidup dalam dunia yang lebih luas dengan kesadaran ada konsekuensi moral, juga bertanggung jawab dalam hidup bersosial. Jadi, 0 sampai 6 tahun itu anak merasa bahwa dialah pusat kehidupan di sekelilingnya. Tapi ketika usia 7 tahun, anak harus disadarkan bahwa dia bukan pusat kehidupan, tapi dia bagian dari kehidupan sendiri. Dan dia harus hidup bersosial, karena namanya manusia itu butuh orang lain untuk hidup. Nah, peran komunal menjadi terlibat secara tidak langsung dalam membentuk karakter anak melalui keteladanan kolektif, gitu ya. Jadi peran masyarakat mulai terlibat tuh secara tidak langsung, gitu ya. Membentuk adab, membentuk sifat, membentuk cara pandang, cara berpikir, begitu ya, dari anak-anak kita. Jadi bergandeng tanganlah dalam saf-saf yang kokoh, barisan-barisan kokoh dan rapi untuk mewujudkan bangsa yang mandiri, peradaban yang menebar rahmat dan manfaat. Kalau ada pepatah bangsa Afrika diperlukan orang sekampung untuk membesarkan anak. Jadi diperlukan sekampung, sedesa begitu ya, untuk mendidik anak, membesarkan anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Tidak cukup ayah ibunya, tapi perlu peran orang lain, guru-gurunya, tetangganya, begitu ya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, begitu ya, atau pejabat-pejabat yang ada di lingkungan masyarakat tersebut, gitu ya, untuk membesarkan anak-anak kita. Jadi, ya, yang terakhir, melaksanakan pengawasan dan evaluasi pendidikan keluarga secara berkala. Jadi, di awal berdoa, membuat visi misi, setelah visi misi lalu direncanakan gitu ya, direncanakan akan melakukan apa, yang selanjutnya berbagi peran terus melaksanakannya, terus mengatur keuangannya, mengatur SDM-nya, lalu mengatur masyarakat gitu ya, bagaimana bertingkah laku dengan masyarakat, dan terakhir adalah melaksanakan pengawasan dan evaluasi pendidikan keluarga secara berkala. Ini penting dilakukan evaluasi. Apakah rencana yang kita sudah lakukan sudah baik atau tidak? Kalau sudah baik, lanjutkan. Kalau tidak baik, maka perlu direvisi, perlu diperbaiki, gitu ya. Lembaga dan guru paling ikhlas di muka bumi tidak akan pernah dapat menggantikan peran ayah bunda selama masih hidup. Ya. Siapapun tidak akan, ya, lembaga dan guru paling ikhlas di muka bumi di dunia ini tidak akan pernah dapat menggantikan peran ayah bunda selama masih hidup untuk mendidik anak, begitu ya. Untuk mendidik anak, anak akan tumbuh karena ayah bundanya. Lalu tempat terbaik untuk berinteraksi, merawat dan menumbuhkan fitrah adalah keluarga dan komunitas, yaitu rumah dan jamaah, rumah dan tetangga sekitar, begitu ya. Rumah dan komunitas, jamaah, gitu ya. Jamaah di tetangga, jamaah di masjid, gitu ya. Saudara-saudaranya yang terdekat, begitu. Jadi diperlukan orang sekampung untuk membesarkan anak, gitu ya. Karena konsep berjamaah hendaknya juga diimplementasikan untuk pendidikan. Dan keluarga adalah miniatur peradaban. Ada seorang peneliti dari Amerika, beliau meneliti tentang hancurnya sebuah peradaban. Hancurnya sebuah peradaban itu ternyata dimulai dari sebuah keluarga, gitu ya. Dan pemimpin dari keluarga tersebut adalah ayah, gitu ya.
Jadi peradaban tentang negara Indonesia hancur atau tidaknya itu tergantung dari diawali dari keluarga. Kalau keluarganya bermasalah, maka secara lama-kelamaan peradabannya juga akan hancur. Kalau keluarganya baik, insya Allah gitu ya, dengan izin Allah dan keluarga-keluarga di masyarakat jadi baik, maka peradaban yang terjadi di negeri Indonesia kita menjadi peradaban yang baik juga. Ayah bunda tetap optimis karena Allah telah menginstal parenting pada tiap ayah bunda. Model terbaik dalam parenting adalah cinta dan ketulusan. Mintalah fatwa pada hatimu karena kebajikan adalah yang apa-apa yang menenangkan hati. Rasulullah pun bersabda, hati-hatilah dengan firasat mukmin, sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Jadi insya Allah ayah bunda pun juga diberikan ilham, diberikan hati yang diberikan naluri jadi seorang ayah dan bunda, dan itu perlu ketulusan dan cinta gitu ya untuk membangkitkan fitrah-fitrah keayahan dan fitrah-fitrah keibuan. Hakikatnya anak ada karena memang Allah sudah menilai kita pantas menjadi seorang ayah dan bunda gitu ya. Jangan sampai di dalam hati kita kenapa ada anak dan kita merasa tidak pantas jadi ayah dan bunda. Padahal yang memberikan anak kita adalah Allah. Dan Allah sudah meyakinkan diri kita bahwa kita itu mampu menjadi ayah dan bunda gitu ya, sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah. Nah, terakhir adalah dia tanyakan pada hati kita, mau nggak gitu bertumbuh dan berkembang menjadi ayah bunda yang terbaik, yang penuh cinta dan penuh tulus kepada anak-anak kita begitu ya. Jadi ini perlu tazkiyatun nafs gitu ya, pembersihan hati gitu ya. Perlu muhasabah gitu ya. Bermuhasabah di sepertiga malam gitu, atau muhasabah di setiap waktu, menanyakan ke dalam hati apakah kita menjadi seorang yang ayah bunda yang baik untuk anak-anak kita atau belum gitu ya. Nah, kalau belum ya diperbaiki begitu ya. Dan insya Allah kata Rasul, firasat orang-orang yang soleh, ayah bunda yang soleh, sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Artinya dia melihat dengan cahaya kebaikan. Begitu. Ini menjadi patut perenungan. Ayah bunda, lihatlah wajah teduh anak-anak kita ketika mereka terlelap dalam tidurnya. Beberapa tahun ke depan, wajah-wajah ini akan berubah menjadi wajah orang dewasa yang setara dengan kita. Lalu kita tidak punya lagi kesempatan memperbaiki karakter yang sudah terbentuk, apalagi menyempurnakan akhlak mereka. Jadi coba dilihat di anak-anak kita ketika tidur, coba diratapi, dipahami gitu ya, dimuhasabahkan gitu ya. Polos gitu ya, polos, wajahnya lembut, lucu, dan menggemaskan. Dan beberapa tahun kemudian itu akan jadi dewasa sama seperti kita. Nah, di saat masa-masa itulah, di masa-masa anak lah, kita punya kesempatan yang besar untuk menanamkan akhlak kepada mereka. Akan lebih mudah di dunia pendidikan, akan lebih mudah mendidik sejak kecil daripada merenovasi akhlak mereka ketika sudah besar begitu ya. Jadi lebih mudah membangun akhlak dibandingkan merenovasi akhlak begitu. Karena renovasi akhlak ini jauh lebih sulit, jauh membutuhkan biaya yang besar begitu. Membutuhkan biaya yang besar, sarana yang besar gitu ya. Ayah bunda, mari kita didik anak-anak kita dengan tangan, hati, mata, telinga, dan lisan kita sendiri. Insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa, yang potensinya akan melejit dengan sendirinya tanpa kita tanpa perlu kita secara detail mengatur-ngatur mereka, mereka jadi apa gitu. Nah, begitulah ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara-cara bagaimana kita bergandeng tangan dengan
bergandeng tangan antara ayah dan bunda begitu ya. Tadi ada 6 ya, ada 6. Yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi bagi diri saya sendiri dan bagi ayah bunda yang hadir di webinar kali ini. Barangkali ada yang mau bertanya, mangga bisa disampaikan di kolom chat atau bertanya langsung. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah hadir dalam webinar kita yang ke-8, komunitas ayah cerdas bersama menjadi ayah cerdas. Syukran jazakallahu khairan katsiran gitu ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kepada majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah hadir dalam webinar kita yang ke-8, komunitas ayah cerdas bersama menjadi ayah cerdas. Syukran jazakallahu khairan katsiran gitu ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kepada majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negara Amerika, banyak para peneliti yang sudah melakukan penelitian tentang hancurnya sebuah peradaban. Hancurnya peradaban sosial dan budaya sebuah bangsa. Menurut Carl C. Zimmerman, bahwa masalah sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat modern, mulai dari penurunan moral, pergaulan bebas, dan masalah sosial budaya lainnya berasal dari sebuah keluarga. Keluarga menjadi penentu nasib sebuah peradaban itu sendiri. Tahukah, keluarga dipimpin oleh seorang ayah sebagai kepala madrasahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz. Domisili saya di Cimahi. Aktivitas sehari-hari saya adalah seorang ayah, 2 orang anak, dari Muhammad dan Fatimah Surataimi, dan juga sebagai guru SMP di Cimahi. Pengalaman saya sebagai seorang fasilitator pelatihan anak dan remaja, serta menjadi guru tingkat SMP, membuat saya untuk mendalami dunia pendidikan sebagai bagian tugas dakwah. Berbekal pengalaman mengamati perilaku anak dan keilmuan pendidikan sebagai magister manajemen pendidikan Islam, memotivasi saya untuk mencurahkan ilmu pada media sosial seperti Instagram, Facebook, grup WhatsApp, dan YouTube. Pengamatan yang saya lakukan sebagai wali kelas pada 60 siswa-siswi yang diasuh selama kurang lebih 4 tahun, hasil pengamatan terdapat 10% dari total 60 siswa-siswi memiliki masalah berat, seperti tidak mau sekolah, tidak lulus, hamil di luar ikatan pernikahan, perkelahian antar siswa, dan lain-lain.
sebagian besar anak-anak yang bermasalah ini ternyata memiliki orang tua yang bermasalah, keluarga yang berantakan, korban perceraian, korban KDRT, hubungan keluarga yang tidak harmonis, dan kehilangan peran ayah dalam pendidikan anak. Lembaga pendidikan yang hari ini dinamakan sekolah tidak mampu menyelesaikan atau menjadi jalan keluar bagi anak-anak yang mengalami permasalahan berat di rumah. Kedua orang tuanya lah yang harus menyelesaikan, khususnya ayah. Jadi, apa yang harus dilakukan ayah dalam untuk anak-anaknya dalam menjaga peradaban ini? Jadilah ayah yang cerdas, ayah yang mempersiapkan bekal bagi keluarganya untuk kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat. Saksikanlah jawaban lain dari kami di Instagram @ayah.cerdas dan channel YouTube @komunitas ayah cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.